Oke semuanya, shalom, selamat pagi. Belum semuanya, shalom, selamat pagi. Lebih semangat lagi, shalom, selamat pagi. Ya, pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini. Sebelum kami memulai seluruh rangkaian pembelajaran kami mohon biarlah Tuhan berkenan atas setiap pujian kami, waktu yang kami berikan untuk kami belajar tentang firman-Mu, dan biarlah kami menikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Pimpin, tuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita mau menaikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Baik, pengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk, semangat. Hatiku percaya. Semua sambil menggerakkan badan kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan hanya padamu hatiku percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan kita akan pujian ini dari awal lebih sungguh lagi, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kalian saja katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Biarlah setiap pujian kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, sebab Dia yang memberkati hidup kita. Roh Kudus yang manis, kita angkat pujian ini bersama-sama. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar.
sekali lagi katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita angkat pujian dari awal. Buka hati untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti, angkat pujian ini, berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pujian kami, biarlah itu menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami siapkan hati kami, pikiran kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 14. Ini lanjutan dari kisah kita yang kemarin. Selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang nasionalisme. Jadi bagaimana mencintai bangsa dan negara kita. Nanti kita akan temukan tokoh pahlawannya selama 1 bulan ini siapa sih? Kita mau belajar dari siapa? Nah, hari ini judul firman Tuhan ialah pengalaman pahit yang panjang. Siapa di sini yang pernah mengalami pengalaman pahit? Coba angkat tangan. Tuh, kok malah Budina yang angkat tangan itu? Oh bukan. Ya, ada yang pernah mengalami pengalaman pahit. Saya Pak Ipung pernah jatuh di dalam got. Waduh, akhirnya kotor semua bajunya. Ada yang pernah? Itu belum pahit-pahit banget. Kalau dibanding dengan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, ini baru namanya pahit sekali. Pengalaman pahitnya apa sih Pak Ipung? Coba kita buka bersama Hakim-Hakim pasal 3 ayat 14. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Berapa tahun tadi? Berapa tahun? Coba perhatikan lagi Pak Ipung, bacakan. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Berapa tahun? Oke, 18 tahun itu waktu yang singkat atau panjang? Sangat panjang. 18 tahun itu kalau kita ngalami sesuatu yang menyenangkan itu jadi singkat. Sehari aja kalau kita ngalami yang menyenangkan itu pendek banget harinya.
Misalnya hari ini kita mau merayakan ulang tahunnya guru A, guru B, makan-makan. Habis gitu, habis merayakan ulang tahun nanti ada olahraga, menyenangkan lagi. Habis gitu ada basar, tambah menyenangkan lagi. Tiba-tiba jam 2 waktunya pulang. Kok cepet banget sih hari ini ya? Kenapa merasa cepat? Karena menyenangkan. Tapi coba hari ini menjadi hari yang menyebalkan, hari yang gak enak untuk dilalui, pasti itu jadi kayak lama banget. Kok gak pulang-pulang sih ini? Contoh, pagi-pagi jam pertama hari Senin nih, hari Senin jam pertama upacara misalnya. Untuk beberapa anak upacara itu gak menyenangkan karena harus berdiri lama, panas ya kan. Habis gitu sudah upacara gak menyenangkan, jam pelajaran jam pertama ulangan. Matematika pula. Menyenangkan? Pusing langsung, cemut. Habis gitu jam pelajaran yang berikutnya presentasi. Waduh, mata pelajaran apa misalnya yang gak menyenangkan? PAK misalnya untuk beberapa anak gak menyenangkan. Terlalu banyak yang harus diingat dari Alkitab. Aduh, habis ulangan matematika, presentasi, PAK. Nanti setelah itu istirahat, agak seneng sebentar. Sambung lagi yang berikutnya. Ada tugas proyek, gak menyenangkan lagi. Maka yang muncul di pikirannya Sheila adalah, kok gak pulang-pulang? Kapan ini pulangnya? Gitu kan? Nah, 18 tahun yang dialami orang Israel ini jadi sesuatu yang panjang karena mereka harus tunduk di bawah pemerintahannya Moab, dijajah. Kalau kita mundur di hari Jumat kemarin, kenapa kok hari ini kita baca orang Israel akhirnya dijajah oleh Moab di bawah kepemimpinan Eglon, Raja Eglon? Gara-gara apa sih sebenarnya? Gara-gara orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pelajaran firman Tuhan pagi hari ini, tangkap baik-baik. Setiap perbuatan jahat kita di hadapan Tuhan itu diperhitungkan. Tidak ada yang luput. Semua akan diperhitungkan. Apa yang baik yang kita kerjakan diperhitungkan sama Tuhan. Apa yang jahat yang kita kerjakan pun diperhitungkan sama Tuhan. Bangsa Israel gak luput dari itu. Semua kalau kamu baca di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semua yang jahat di mata Tuhan itu gak luput dari hukumannya Tuhan. Adam dan Hawa contohnya. Ingat kesalahannya Adam dan Hawa apa? Memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan diam aja? Tidak. Ada hukumannya. Hukumannya apa? Harus dikeluarkan dari Taman Eden. Hawa harus kesakitan saat mengandung dan melahirkan. Adam harus berpeluh untuk mencari nafkah. Panjang sampai sekarang tuh kita rasakan. Semua. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala dan mengambil banyak istri dari bangsa-bangsa lain. Ada hukumannya? Ada. Baca di dalam Alkitab. Setelah pemerintahan Salomo, akhirnya kerajaan Israel, kerajaan yang sebesar itu pecah. Jadi dua kerajaan, ada kerajaan Israel dan ada Yehuda. Tuh. Dan masih panjang lagi yang lain konsekuensinya. Itu sebabnya pagi hari ini tangkap pesan firman Tuhan, ayo belajar melakukan firman Tuhan yang baik menyenangkan hati Tuhan. Tutup Alkitabnya, letakkan pensilnya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini untuk setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Ajar kami untuk belajar dari pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan menegur mereka, Tuhan mendatangkan hukuman atas mereka. Dan biarlah hidup kami pun, kami belajar untuk melakukan apa yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman pagi hari ini.
Biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami menghidupinya, dan firman Tuhan itu hidup di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lanjutkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Ya,